mengundang beberapa menteri yang terkait untuk membahas tentang perkembangan artificial intelligence, jadi kecerdasan digital yang sangat-sangat besar. Kita tahu artificial intelligence ini memudahkan banyak sekali pekerjaan manusia. Teknologi otomasi bukan hanya terbatas ke otomasi mekanik seperti robot, tapi juga tumbuh otomasi analitik seperti artificial intelligence. Perkembangannya sangat pesat. Tadi Pak Wamen Kombiji juga menjelaskan bahwa dari waktu ke waktu, bukan hanya bulan, ya minggu pun sudah tumbuh berkembang sangat-sangat besar. Jadi semua ini membantu pekerjaan manusia untuk bisa lebih produktif, lebih akurat, termasuk membantu melakukan riset, menganalisis isu dan lain-lain. Jadi banyak dampak, banyak manfaat positifnya. Tetapi dalam kami tadi berdiskusi juga ada hal-hal yang harus disikapi secara bijak. AI tidak sepenuhnya menjadi instrumen yang netral. AI juga jangan sampai tidak disikapi secara kritis, dan Indonesia juga harus bukan semata-mata menjadi AI user, menjadi smart AI user, tapi juga mampu menjadi smart AI developer, menjadi smart AI planner. Jadi tadi kita sisir satu persatu apa yang bisa kita lakukan bersama, bahwa seluruh masyarakat itu harus punya pemahaman yang kuat bagaimana menggunakan AI secara bijak. Jadi ini adalah untuk semua. Dan kemudian untuk pendidikan, kita juga harus memberikan fondasi critical thinking yang kuat, numerasi, ya, logika dan lain-lain, itu mulai dari sekolah pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Itu tadi yang juga sudah dielaborasi oleh Pak Mendikdasmen yang sudah menyiapkan itu. Dan kemudian tadi juga kita bahas bagaimana lembaga pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dan juga dunia bisnis korporasi bisa mengembangkan talenta-talenta unggul untuk menjadi AI developer dan AI planner, agar kita mampu untuk membangun kedaulatan AI ke depan. Karena kita harus punya kemampuan ke depan untuk membangun AI sendiri agar data kita banyak tidak bocor, tetapi juga sekaligus analisisnya sesuai dengan konteks kita. Jadi itu hal-hal. Di luar semua itu tentu saja kita butuh ekosistem yang kuat agar terbentuk AI talenta-talenta unggul, ekosistem yang kuat untuk bisa membangun AI developer dan AI planner yang kuat ke depan. Karena ini perkembangannya begitu cepat, harus kita antisipasi. Nah, ekosistemnya itu regulasi. Jadi Komdiji juga sedang menyiapkan beberapa usulan peraturan perundang-undangan, tetapi kita juga memikirkan untuk meneruskan stranas selain juga agenda-agenda jangka pendek. Nah, ekosistem selain regulasi ini kan juga ekosistem kaitannya dengan bagaimana kita menjadi magnet bagi talenta-talenta unggul AI. Jangan sampai kita brain drain. Tadi kepala Dirut LPDB juga menyampaikan sebetulnya beasiswa LPDB sudah memberikan pembiayaan, ada yang sudah lulus, ada yang masih sedang studi untuk spesifik studinya tentang AI. Sedangkan LPDB juga sudah membiayai ribuan, ya, yang AI related, yang terkait dengan AI. Nah, ini kan kita tidak start dari nol untuk talenta, kita juga tidak start dari nol untuk regulasi, dan kemudian ini ekosistem ini akan terus kita kembangkan. Jadi kira-kira itu yang tadi kita diskusikan,
Kemendikdasmen juga sudah menyiapkan kurikulum untuk tadi membangun bagaimana semua anak punya kemampuan logika yang kuat, punya numerical yang kuat, sehingga bisa menjadi basis kedepannya untuk bisa memanfaatkan dan mengembangkan AI dan menjadi smart AI user yang bijak. Saya kira tadi juga Pak Wamen kebudayaan juga menceritakan bagaimana kaitannya dengan kebudayaan. Saya persilahkan Bapak-Bapak satu persatu untuk memberikan penjelasan bahwa memang ini isu penting yang harus kita sikapi secara cepat dan bijak gitu, agar kita bisa mengambil manfaat semaksimal mungkin tentang perkembangan teknologi ini, sebab kalau tanpa AI tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang lain yang dengan AI. Tapi kita juga harus meminimalisir semaksimal mungkin risiko-risiko negatif yang muncul akibat penggunaan AI yang meluas. Saya persilahkan Bapak Guru. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden tentang digitalisasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah melakukan 3 langkah terkait dengan digitalisasi pendidikan ini. Yang pertama, kami sudah menyelesaikan naskah akademik dan juga capaian pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sekarang sudah dalam proses menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang insya Allah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini akan kami jadikan sebagai mata pelajaran pilihan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Untuk SD akan dimulai pada kelas 5 dan kita rencanakan dimulai pada tahun pelajaran 2025-2026. Yang kedua, kami juga sudah menyiapkan perangkat pembelajaran digital, di mana nanti insya Allah tanggal 2 Mei, jika tidak ada halangan dan atas perkenan Bapak Presiden, kita akan meluncurkan digitalisasi pendidikan, dan itu menjadi bagian dari upaya kami untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial.